Kemudian aspek apa saja yang mendasari sikap sejumlah parpol membuka pintu masuk untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk bergabung ke kubu mereka? Apakah benar elit politik masih tersandra kepentingan politik Jokowi? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring Mas Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dan juga Bang San Salvator Wakil Ketua Relawan Jokowi Mania. Selamat sore Bapak-Bapak, selamat eh, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang. Baik, saya mau ke Bang Salvator langsung saja. Bang Salvator, Desas-desus ini katanya Projo di bawah naungannya Pak Budiari akan membentuk partai politik. Isunya seperti itu. Kalau Jokowi mania seperti apa? Apakah sama? Mencetus hal yang sama nanti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, salam. Mhm. Ya, yang pertama-tama terima kasih sudah mengundang kita. Yang perlu kita ketahui bahwa yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait berita yang didengarkan oleh banyak orang, bahwa Jokowi hari ini tidak memiliki partai. Namun banyak partai yang siap menampung. Terhadap apa yang disampaikan tadi, bahwa berbagai relawan mau berpartisipasi terhadap Jokowi, apakah mau membuat partai atau tidak. Khususnya kita Jokowi Mania, hari-hari ini kita lebih kepada Bapak Jokowi tersendiri. Namun apapun sikap Bapak Jokowi, mau berpartai ataupun tidak, nanti kita tunggu saja. Baik. Rencana Jokowi Mania apakah nanti akan mendorong ke sana membentuk partai politik? Bang Salvator? Kita masih jauh dari obrolan itu. Kenapa, Bang Salvator? Apa yang menjadi alasannya? Kita hari ini masih fokus dengan hal-hal yang lain. Terkhususnya karena kita Jokowi Mania hari ini kita lebih kepada transformasi ke Prabowo Mania. Nah, untuk itu terhadap Jokowi Mania mau menjadi partai, saya rasa masih belum dipertimbangkan oleh kita sendiri. Artinya nanti kalau Pak Jokowi memilih Projo untuk membentuk partai politik, bagaimana nasib Jokowi Mania? Apakah bubar begitu saja? Kalau Jokowi Mania kita tidak bubar sebagai relawan. Kita akan mensupport, mendorong, namun lembaga kita, organisasi kita tidak mengarah ke situ, belum mengarah ke situ. Terhadap relawan lain, organisasi lain yang sudah mau mengarah ke sana, dipersilakan. Baik. Pasca Bapak Jokowi keluar dari PD Perjuangan dan juga keluarganya, Bang Salvator, apa komunikasi sejauh ini dengan pihak Anda, teman-teman relawan? Apakah sudah membuka komunikasi lebih lanjut? Rencana Pak Jokowi apa? Sampai hari ini komunikasi masih berjalan tertutup. Namun pada intinya Bapak Jokowi sampaikan nanti kita tunggu saja di 1 atau 2 tahun kemudian terkait kebijakan-kebijakannya. Apakah mau bergabung di partai politik atau tidak. Namun hari-hari ini banyak partai yang menanti sosok Bapak Jokowi untuk bergabung ke partainya. Saya pikir demikian. Berarti Jokowi Mania tidak punya nafsu politik begitu ya untuk bersama Pak Jokowi membangun partai? Kita belum sampai ke sana, Mas. Baik, kemudian Pak Jokowi ini sudah mulai diberikan karpet merah oleh 3 partai politik untuk bergabung. Ada Gerindra di situ, PAN dan juga Golkar. Respon Jokowi Mania seperti apa, Bang Salvator? Saya pikir itu baik-baik saja. Partai politik hari ini memang banyak yang menunggu apakah Jokowi mau berlabuh di mana. Sebab sosok seorang Jokowi yang sudah melalang buana kemana-mana, memimpin pemerintah selama kurang lebih 20 tahun, sejak dari wali kota sampai dengan pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Saya pikir Bapak Jokowi juga tidak punya keinginan memimpin yang seperti apa lagi. Presiden sudah, mau apa lagi, cukuplah saya pikir. Baik, saya ke Mas Adi. Untuk melihat kacamata politiknya seperti apa Anda tangkap
Mas Adi, aspek yang mendasari sikap sejumlah parpol membuka pintu masuk ke Joko Widodo untuk bergabung? Ya, saya kira dua hal. Pertama, apapun judulnya, Jokowi ini adalah mantan presiden 2 periode, mantan gubernur dan mantan wali kota yang saya kira memiliki pengalaman politik yang cukup panjang. Termasuk misalnya soal approval rating yang tinggi sebelum masa berakhir kekuasaan politiknya. Ini yang sepertinya memang menegaskan kenapa sejumlah partai politik menunjukkan ketertarikannya Mhm. untuk Pak Jokowi jika ingin bergabung di dalamnya. Tapi faktor yang kedua, Mas, saya menduga Hmm. bahwa kalau Pak Jokowi Oke. bergabung dengan salah satu partai, pastinya Hmm. Gibran Rakabuming Raka Hmm. sebagai presiden definitif hari ini juga pasti akan ikut. Oke. Karena saya meyakini bahwa kalau ada Pak Jokowi pasti ada Gibran, yang itu artinya partai yang siap menerima Pak Jokowi otomatis akan punya wakil presiden 5 tahun yang akan datang. Hmm. Jadi dua hal ini yang sepertinya kenapa misalnya kedua sosok yang disebut dengan Pak Jokowi dan Gibran ini yang menjadi magnet sebenarnya kenapa partai-partai juga membuka pintu selebar-lebarnya agar Hmm. Hmm. Pak Jokowi plus Gibran Rakabuming Raka itu kemudian menjadi bagian di dalamnya. Baik. Tapi kan menjadi pertanyaan adalah Hmm. kalau Pak Jokowi tentu ingin terus menjadi bintang dan menjadi kingmaker, tentu jawabannya bukan partai-partai seperti Gerindra. Hmm. Karena Gerindra itu adalah partai penguasa yang saat ini punya presiden yang ada di tangan Prabowo Subianto dan Pak Prabowo juga adalah sebagai ketua umum Gerindra. Hmm. Saya kira kebintangan dan kingmakernya hanya ada pada Prabowo dan bukan kepada yang lain. Oke. Mungkin satu-satunya yang rasional jikapun ingin bergabung dengan partai ya maka saya kira memang Golkar adalah pilihan yang menurut saya jauh lebih terukur karena Hmm. selama ini memang Golkar itu selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi dan pada saat yang bersamaan Golkar itu kehilangan figur penting ya untuk persiapan menghadapi pemilu serentak di 5 tahun yang akan datang. Kalau ada Pak Jokowi dan ada Gibran di situ, saya kira Golkar relatively akan mendapatkan momentum politik yang relatif kompetitif ya, bisa bersaing dengan partai-partai yang lain. Cuman kan problemnya per hari ini Hmm. tarik-menarik apakah Jokowi ingin menjadi bagian dari Golkar atau tidak, saya kira masih cukup panjang. Tapi kalau saya melihat dari jauh, tentu berharap Pak Jokowi itu bikin partai politik Hmm. karena Pak Jokowi itu punya segala-galanya untuk bikin partai. Oke. Pertama, kalau melihat kecenderungan bikin partai di negara ini faktor ketokohan. Per Hmm. hari ini ya Jokowi harus diakui sebagai tokoh sentral, Hmm. tokoh nasional yang saya kira memang pengikutnya masih banyak. Oke. Yang kedua adalah basis konstituen. Pak Jokowi ini kan memiliki basis konstituen, Hmm. terutama di kalangan pemilih-pemilih nasionalis yang saya kira memang cukup konsisten ya memberikan dukungan politiknya kepada Pak Jokowi. Yang ketiga, networking yang saya kira memang ini masih cukup kelihatan di jaring politiknya. Hmm. Baik melalui relawan yang kemudian per hari ini terus mensupport Pak Jokowi, itu kan menjadi penegas variabel-variabel bahwa sebenarnya Pak Jokowi adalah sosok yang sebenarnya punya modal sosial dan modal kapital untuk mendirikan partai politik yang baru. Baik. Karena bagi saya ini Hmm. adalah pembuktian kalau bikin partai politik yang baru, Pak Jokowi bisa tunjukkan kepada publik tanpa PDIP dan tanpa partai yang lain, Jokowi itu mampu mendirikan partai politik kompetitif dan siap bersaing dengan partai-partai mana saja di masa-masa yang akan datang. Peluang untuk membangun, membuat partai politik sendiri lebih cenderung besar begitu ya Mas Adi ya. Apakah nanti akan dirangkul relawan-relawan Jokowi seperti Bang Salvatore ini untuk bergabung dalam Ya sebuah partai politik? pastinya, Mhm. pastinya Mas, karena Hmm. sampai hari ini satu-satunya cara untuk mendeteksi bagaimana cara melihat salah satu kekuatan politik Jokowi adalah pada ada lawannya, Hmm. Projo, kemudian Jokowi Mania, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan adalah instrumen-instrumen politik yang sampai hari ini selalu menyatakan tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi. Hmm. Partai politik yang baru adalah tradisi politik yang menurut saya memang harus ditradisikan dalam jagat politik kita. Hmm. Karena di tengah keberlimpahan figur, mungkin untuk melihat bagaimana ceruk-ceruk pemilih yang bisa dikapitalisasi, ini adalah jauh lebih memungkinkan untuk bisa dilakukan. Hmm. Apalagi kalau kita membaca hasil-hasil survei, termasuk survei yang kita lakukan, Ya. Party ID, Hmm. identitas kepartaian di Indonesia itu kan hanya sekitar 20%. Artinya ada sekitar 80% masyarakat kita yang masih belum menentukan partai, belum punya partai, Hmm. dan belum menjadi bagian dari partai politik tertentu. Jadi Baik. kalau Pak Jokowi bikin partai baru, Hmm. mungkin akan begitu banyak orang yang nantinya akan menjadi bagian dan bergabung dengan partai politik baru Pak Jokowi yang saya kira Oke. itu ke depan perlu diuji. Hmm. Dan Jokowi punya contoh yang bagus bagaimana
untuk politik jangka panjang adalah harus melalui partai politik, bukan hanya menjadi bagian dari partai yang sudah mapan dan sudah established. Itu yang saya kira memang tantangannya ke depan. Baik, kalau kita lihat basis suara Anak Abah juga cukup tinggi, apalagi gosip desas-desus Anies Baswedan membentuk partai politik juga santer terdengar. Apakah meskipun kita tahu Jokowi dan Anies bagaikan minyak dan air, Bang Mas Adi, kemudian bagaimana dengan dua tokoh ini bisa bersatu membangun sebuah partai politik nantinya? Apakah ada potensi ke arah sana nanti? Saya tidak melihat soal kemungkinan Jokowi dan Anies bikin partai politik bersama, partai politik baru. Tapi kita dari dulu selalu mendesak figur-figur sentral, figur-figur kunci yang punya basis massa dan loyalis yang kuat untuk bikin partai politik yang baru, Mas. Oke. Karena identitas kepartaian kita masih rendah, biasanya ada kecenderungan pemilih kita itu iman politiknya selalu berubah. Ya buktinya dari tahun ke tahun partai pemenang pileg itu kan selalu berubah. Itu kan menunjukkan betapa partai politik kita masih punya kesempatan yang baru Baik. untuk mengkapitalisasi begitu banyak pemilih yang sebenarnya masih sangat mungkin diyakinkan dalam setiap kompetisi pertarungan. Baik. Nah, Jokowi punya kemampuan, punya keahlian, dan punya networking untuk membuktikan dengan partai politik yang baru untuk di masa yang akan datang. Menurut saya, Jokowi akan menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah kompetisi melalui partai itu harus mulai digaungkan. Saya kira di situ Baik. konteksnya. Baik, saya langsung lempar ke Bang Salvator. Tadi ada arahan dari Mas Adi untuk potensi membuat partai politik baru tidak tergiur sama sekali. Jokowi Mania bersama-sama dengan Projo dan relawan lainnya untuk merapatkan barisan membentuk sebuah partai politik, Bang Salvator. Hari-hari ini kita lebih melihat kepada sosok Jokowi sebagai seorang negarawan. Nah, untuk itu kita lebih mengedepankan poin-poin kenegarawannya. Ya. Perpolitikan beliau kita nanti saja, jangan terburu-buru. Iya, saya pikir demikian. Baik, tidak ada suara grassroots, teman-teman relawan di bawah sana, akar rumput, untuk bersuara, Pak Jokowi ya kita bikin partai baru. Ini tidak ada sama sekali? Belum. Kita belum sampai itu. Oke. Ke Mas Adi lagi, Mas Adi, bagaimana kemudian Anda membacanya nanti, Mas, tiga partai politik meskipun kans untuk Golkar lebih besar untuk bergabung Pak Jokowi ke arah sana karena partai besar. Selain itu, apa yang membuat Golkar ini juga ingin menggayat Pak Jokowi masuk ke partainya? Apakah ada kepentingan politik dan juga hal-hal lainnya membuat Golkar mau Pak Jokowi bergabung? Ya, sampai hari ini kita bisa melihat Golkar itu adalah partai politik yang relatif terbuka. Jadi siapapun yang ingin bergabung tanpa melalui proses kaderisasi yang cukup panjang, saya kira Golkar akan menyambut dengan baik. Hal itu juga bisa dilakukan kepada Pak Ridwan Kamil. Dulu Pak Ridwan Kamil ketika tidak punya partai, posisinya sebagai gubernur, jadi kader Golkar, kemudian bisa terjadi. Hal itu juga bisa terjadi dalam Golkar. Nah, yang kedua, sejak awal memang Pak Jokowi itu dikait-kaitkan dengan Golkar. Ketika ada kemungkinan suksesi pergantian ketua umum partai dari Erlangga Hartarto ke Bahlil, di situ juga disebutkan bagaimana soal kemungkinan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Golkar. Bahkan belakangan misalnya ketika ada isu gonjang-ganjing, ketika PDIP memecat Pak Jokowi dan keluarga besarnya, juga muncul statement dari kader-kader Golkar, statement dari elit-elit Golkar bahwa Pak Jokowi dan Gibran sebenarnya sudah menjadi anggota kehormatan dari Partai Golkar. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya ada mutualisme simbiosis yang memungkinkan antara Jokowi dan Golkar ini bisa bekerja sama untuk di 5 tahun yang akan datang. Jadi tinggal kita tunggu. Memang tidak gampang untuk jadi Pak Jokowi hari ini, karena kalau tiba-tiba memutuskan masuk partai, pastinya juga dikritik. Ini haus kekuasaan, baru selesai kemudian berkuasa, masuk partai pula, partai besar seperti Golkar, dan seterusnya dan ya, sepertinya Pak Jokowi masih membutuhkan waktu untuk berkontemplasi, untuk tidak buru-buru menentukan pilihan politiknya ke depan. Tapi kalau saya Mas berharap Pak Jokowi itu bikin partai politik yang baru. Baik, terakhir ke Anda juga Mas Adi, kalau secara pengaruh politik pilkada nampaknya belum berhasil endorsement Jokowi, ini bagaimana kemudian Jokowi dipandang pengaruh politiknya masih ada? Ya, kalau itu tidak bisa dibantah. Minimal misalnya di Sumut dan di Jawa Tengah, itu kan tidak ada
yang kemudian bisa menutup mata bahwa faktor Pak Jokowi atau Jokowi efek masih cukup kuat, Mas. Oleh karena itu, memang di mana-mana presiden kalau sudah tak lagi dia jadi presiden, aura kebintangannya sudah mulai berkurang. Oleh karena itu, bagi saya faktor Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari partai menjadi penting dalam konteks karena sisa-sisa magnet Jokowi, sisa-sisa kekuatan politik Jokowi sampai hari ini masih cukup terasa. Tapi tidak ada yang bisa menjamin tahun depan, 2 tahun yang akan datang, kekuatan politik Pak Jokowi itu akan terasa atau tidak. Oke. Makanya kalau memang Pak Jokowi ingin segera memutuskan menjadi bagian dari partai, saatnya adalah sekarang, bukan nunggu waktu yang saya kira setelah pamor dan aura kebintangannya sudah mulai berkurang. Oke. Tapi ingat Mas, Jokowi itu akan menarik karena faktor Mas Gibran yang saya kira posisinya saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke. Di situ ada Pak Jokowi, pastinya ada Gibran, dan partai politik yang keduanya adalah partai yang punya wakil presiden secara definitif. Oke, singkat saja Bang Salvator, saya juga mau ke Anda. Anda pilih mana? Pak Jokowi bergabung dengan Partai Beringin atau Pak Jokowi akan membentuk partai sendiri bersama Anda? Terakhir. Ya, pada kesempatan itu saya pikir kita menunggu apa yang menjadi keinginan dari Bapak Presiden Jokowi tersendiri. Oke. Kita sabar sebab yang terpenting adalah bagaimana negara ini baik-baik saja. Oke. Terima kasih untuk meluangkan waktunya bersama kami di Newsroom. Bapak-bapak, bersama kami di Newsroom ada Mas Adi Praitno, selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga Bang San Salvator, Waketum Relawan Jokowi Mania. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.